Tetetetet. Mobilisasi dana kesehatan. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan populasi yang besar dan beragam. Negara yang masih berkembang ini terus menghadapi berbagai tantangan dalam penyelenggaraan sistem kesehatan. Dengan adanya COVID-19 menjadi dampak besar secara global, sehingga Indonesia dituntut untuk mengeluarkan dana kesehatan yang lebih besar dalam upaya mempertahankan kesehatan masyarakat dengan meningkatkan kapasitas rumah sakit, menyediakan peralatan medis yang memadai, dan memberikan pelatihan kepada tenaga medis. Tidak hanya itu, kesenjangan akses terhadap layanan kesehatan juga merupakan tantangan bagi Indonesia, di mana daerah terpencil masih menghadapi kesulitan dalam mencapai pelayanan kesehatan yang memadai. Untuk menjawab tuntutan zaman, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan menjadi imperatif. Dari mulai infrastruktur yang modern, peralatan medis yang canggih, dan peningkatan kompetensi tenaga medis. Sehingga masyarakat dapat menerima pelayanan kesehatan yang sesuai dengan perkembangan ilmu kedokteran dan dapat diakses oleh lapisan masyarakat. Mobilisasi dana kesehatan merupakan suatu komitmen bersama untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat antar sektor pemerintah, swasta, lembaga internasional, dan masyarakat. Pembiayaan kesehatan adalah besarnya alokasi dana yang harus disediakan untuk dimanfaatkan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan perorangan, kelompok, dan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pada era desentralisasi saat ini, untuk alokasi biaya kesehatan sebesar 10% dari dana APBD sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 171 Ayat 2 tentang pembiayaan kesehatan. Sumber pembiayaan untuk penyediaan fasilitas kesehatan melibatkan pihak pemerintah dan swasta. Namun saat ini sektor swasta masih menjadi dominan dalam penyediaan fasilitas kesehatan. Sekitar 30-50% pelayanan kesehatan swasta tersebar di seluruh pulau Indonesia. Hal ini tentunya akan menjadi kendala terutama bagi masyarakat golongan menengah ke bawah. Tingginya biaya kesehatan yang harus dikeluarkan tidak sebanding dengan kemampuan ekonomi. Semakin berkembangnya zaman, sumber pembiayaan kesehatan semakin bertambah, yaitu berasal dari anggaran pemerintah. Namun, pelayanan gratis tidak selamanya bisa dilakukan, mengingat dana yang diperlukan sangatlah besar. Sehingga, pemerintah hanya mampu memberikan subsidi dari APBN. Sumber yang lain berasal dari anggaran perusahaan, dengan harapan masyarakat mampu berperan secara mandiri dalam penyelenggaraan kesehatan, seperti Corporate Social Responsibility. Sumber pembiayaan kesehatan yang diperoleh dari pihak lain seperti dana dari WHO untuk penanganan HIV bagi negara berkembang. Lalu, apa saja syarat pokok dalam pembiayaan kesehatan? Syarat pokok yang baik yaitu dengan adanya jumlah dana yang cukup dan penyebaran dana yang sesuai serta pemanfaatan yang tepat. Setelah mengetahui syarat pokok pembiayaan, apa yang harus kita lakukan? Lalu, kita bisa melakukan peningkatan efisiensi, seperti mengutamakan upaya kesehatan pencegahan, bukan pengobatan penyakit. Kita bisa melakukan peningkatan efisiensi dengan cara melakukan standar minimal pelayanan untuk menghindari pemborosan dan memperkenalkan konsep kerjasama antar sarana pelayanan kesehatan. Dua bentuk kerjasama yaitu kerjasama institusi dan kerjasama sistem rujukan. Fungsi pembiayaan kesehatan. Yang pertama, penggalian dana yang dibagi menjadi dua, yaitu UKM, upaya kesehatan masyarakat, dan UKP, upaya kesehatan perorangan. Penggalian dana untuk UKM berasal dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, melalui pajak umum, pajak khusus, bantuan,
dan pinjaman serta berbagai sumber lainnya. Penggalian dana untuk UKP berasal dari masing-masing individu dalam satu kesatuan keluarga. Bagi masyarakat rentan dan keluarga miskin, sumber dananya berasal dari pemerintah melalui mekanisme jaminan pemeliharaan kesehatan wajib. Pengalokasian dana dari pemerintah untuk UKM dan UKP saat ini sekurang-kurangnya 5% dari PDB. Perkembangan anggaran kesehatan tahun 2019 hingga tahun 2024. Secara tren 5 tahun terakhir, anggaran kesehatan cenderung meningkat. Pada tahun 2024 yang akan datang, pemerintah menetapkan anggaran naik menjadi 5,6% dari APBN tahun 2023. Anggaran untuk tahun 2024 rencananya akan diarahkan kepada penurunan prevalensi stunting dari 21,6% tahun 2022 menjadi 14%. Kemudian, untuk transformasi layanan primer, layanan rujukan, sistem ketahanan nasional, sistem pembiayaan, sumber daya manusia, dan teknologi kesehatan. Pengalokasian dana dari masyarakat untuk UKM dilaksanakan berdasarkan asas gotong royong sesuai dengan kemampuan, sedangkan untuk UKP mengikuti kepesertaan dalam jaminan wajib atau sukarela. Masalah-masalah dalam mobilisasi dana kesehatan yaitu kurangnya dana yang tersedia, penyebaran dana yang tidak sesuai, pemanfaatan dana yang tidak tepat, pengelolaan dana yang belum sempurna, dan biaya kesehatan yang makin meningkat. Mobilisasi dana kesehatan dipengaruhi beberapa faktor seperti jumlah dana yang tidak cukup, penyebaran dan pemanfaatan yang tidak sesuai, sehingga perlu adanya evaluasi. Untuk perkembangan kesehatan dengan dana yang terbatas, pemerintah harus mampu mengendalikan biaya kesehatan yang maksimal untuk menciptakan kesetaraan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Meser kue puk di Mangyana. Hatur nuhun kasadayana.